Bongkar rahasia cara cuan dari meme coin. Strategi sniper token baru sebelum muncul di Dex Screener. Bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Coba Anda bayangin ya, Anda lagi duduk santai di depan layar komputer. Terus Anda ngedip, mungkin ngambil napas panjang, atau sekedar ngelirik notifikasi pesan di HP Anda. Total waktu yang berlalu, paling cuma sekitar 20 detik. Cuma bentar banget kan? Iya, di dunia nyata 20 detik itu benar-benar nggak berarti apa-apa. Tapi di sebuah arena finansial tertentu, jeda sekecil itu tuh adalah garis batas mutlak. Garis antara mereka yang bisa ngubah modal kecil jadi keuntungan gila-gilaan dan ya mereka yang kehilangan segalanya. Bener. Jadi, selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita bakal masuk ke ekosistem meme coin di jaringan Solana. Sebuah pasar yang bergeraknya tuh benar-benar secepat cahaya dan pastinya tanpa ampun. Dan ini tuh ruang yang sering banget diremehin sama pengamat luar sih. Maksudnya, publik kan cuma ngelihat koin dengan logo, wah anjing pakai topi, atau karakter kartun yang digambar asal-asalan. Iya, yang kayak meme internet biasa gitu kan? Nah, betul. Terus mereka langsung nyimpulin, oh ini cuma lelucon internet. Padahal kalau kita kupas lapisan humornya, yang tersisa di bawah situ adalah murni mesin spekulasi finansial. Ini tuh kayak laboratorium ekstrim buat ngebahas asimetri informasi. Siapa yang dapat data duluan gitu ya? Presis. Siapa yang dapat data duluan dan alat apa yang mereka pakai buat ngeksekusi data itu sebelum, orang lain sadar. Makanya di sesi bedah materi hari ini kita bakal bongkar taktik bawah tanah itu. Kita ngambil referensi dari 3 transkrip video YouTube dari kanal Meme Coin Aid dan perlu saya tegaskan ke Anda dari awal ya, kita di sini nggak lagi ngasih rekomendasi investasi. Jelas bukan. Kita nggak bahas koin apa yang harus dibeli. Misi eksplorasi kita hari ini adalah membongkar mesin mekanis di balik layar yang dipakai sama para pro trader. Kita pengen paham gimana sih mereka ngebangun sistem buat nyari token, validasinya, dan langsung eksekusi dalam hitungan detik. Karena kalau nggak gitu, Anda nggak bakal bertahan di pasar yang jujur aja penuh dengan penipuan dan manipulasi ini. Pendekatan mereka tuh sangat pragmatis. Kayak beda banget sama pasar saham tradisional ya? Jauh beda. Kalau di saham, Anda mungkin ngabisin waktu berminggu-minggu baca laporan keuangan perusahaan sebelum beli. Di sini, boro-boro, fundamental bisnis tuh nggak ada. Yang ada cuma perebutan likuiditas dan psikologi massa. Tarik-tarikan emosi ya? Iya, makanya kita bakal telusurin proses ini secara kronologis. Persis kayak urutan pengambilan keputusan di kepala seorang trader pro. Dimulai dari detik ke-0, saat sebuah token itu baru lahir di blockchain. Oke, mari kita mulai dari detik ke-0 itu. Karena logika dasarnya kan sederhana. Sebelum Anda bisa nganalisis token, Anda harus nemuin tokennya dulu. Dan kalau saya dengar kata masuk lebih awal di dunia kripto yang normal, biasanya itu berarti beli di minggu pertama atau paling nggak hari pertama rilis lah. Normalnya sih gitu. Tapi di landscape Solana ini, definisinya tuh ekstrem banget. Kita lagi ngomongin sepersekian detik. Nah, ini dia. Kesalahan paling fatal dan paling umum yang dilakuin pendatang baru itu adalah mereka pakai alat ukur waktu yang salah. Mayoritas orang awam tuh ngandalin platform analitik populer kayak Dex Screener. Iya kan, itu yang paling terkenal. Betul. Mereka buka tab newest atau rilis terbaru, terus di-refresh berulang kali, dan ngerasa, saya udah dapat info paling up-to-date nih. Masalahnya, platform gede kayak Dex Screener itu punya arsitektur yang bikin mereka tertinggal sekitar 20-60 detik dari kenyataan di lapangan. Tunggu, 60 detik. Berarti kalau kita pakai Dex Screener buat trading ginian, itu ibaratnya kita lagi baca koran edisi kemarin buat nyari tahu berita breaking news hari ini dong. Analogi yang pas banget. Bahkan lebih parah sih. Di saat koin itu muncul di layar Dex Screener Anda, siklus profit pertamanya itu udah selesai dieksekusi sama orang lain. Mereka udah cuan, kita baru masuk. Tapi kenapa bisa selambat itu sih Dex Screener? Karena Dex Screener itu kan harus ngindeks data masif ya. Mereka ngambil data dari berbagai API, ngeverifikasi blok dari jaringannya, terus harus ditampilin dalam antarmuka visual yang rapih buat jutaan pengguna sekaligus. Nah, proses komputasi itu butuh waktu. Berarti para pro trader ini nggak pakai Dex Screener? Nggak sama sekali.
Mereka pakai alat kayak Neobull X, khususnya di fitur New Creation, atau platform lain kayak GMNGN dan Photon. Alat-alat ini tuh memotong jalur komputasi tadi. Langsung ke sumbernya gitu. Persis. Mereka baca data langsung dari node blockchain di milidetik yang sama waktu transaksi koin itu dicetak. Makanya mereka bisa nampilin koin baru cuma dalam waktu 0-3 detik aja. Wow. 0-3 detik. Berarti ini bukan cuma soal tampilan UI mana yang lebih bagus, tapi siapa yang punya selang langsung ke urat nadi blockchain-nya. Tapi saya penasaran deh. Buat Anda yang dengerin mungkin juga mikir, apa iya jeda 20 detik ini benar-benar ngaruh ke harga? Sangat ngaruh. Maksudnya, apakah ini beneran berdampak buat trader manusia biasa? Atau ini cuma area perangnya buat otomatis aja? Oh, dampaknya masif banget buat semuanya. Ini tuh ada hubungannya sama efek bola salju dari struktur likuiditas. Coba kita urai pelan-pelan ya. Ketika sebuah token dibuat, si pembuatnya itu naruh sejumlah token dan sejumlah koin Solana ke dalam brankas digital yang namanya liquidity pool. Semacam tempat penukaran uang otomatis ya? Biar orang bisa langsung beli dan jual tanpa harus nunggu ada orang lain yang mau tukeran secara manual. Nah, iya, persis kayak kasir otomatis. Dan hukum matematika dari kasir ini tuh kaku banget. Semakin banyak koin yang dibeli orang dari kolam itu, harganya bakal naik secara eksponensial. Supply dan demand instan. Betul. Misalnya nih, sumber kita nyugutin ada koin dengan narasi yang lagi viral banget. Katakanlah hype soal tren nama Trump. Atau waktu aplikasi Vine katanya mau balik lagi. Nah, yang kayak gini tuh bakal diincar sama puluhan ribu mata dan bot. Dan ini murni nyebut nama trennya aja ya, kita nggak ngambil sisi politik manapun di sini. Tapi intinya, kalau narasinya kuat, orang langsung nyerbu. Tepat. Jadi kalau Anda masuk pakai alat kilat tadi, di 3 detik pertama, Anda beli dari kasir otomatis ini waktu harganya masih sangat-sangat murah. Dan kalau saya santai-santai nungguin deck screener, Kalau Anda nunggu deck screener di detik ke-60, puluhan ribu transaksi dari bot, dan pro trader tuh udah masuk duluan. Mereka udah nguras semua token murah di kolam itu. Harganya udah meroket ratusan %. berarti saya beli di pucuk dong. Iya, Anda nggak lagi beli di harga dasar, Anda beli di harga puncak awal, yang pada dasarnya berarti Anda tuh lagi nyerahin uang Anda ke mereka yang masuk di 3 detik pertama tadi. Mereka jualan, Anda yang beli. Itu ngejelasin banget kenapa eksekusi manualnya juga harus secepat mesin. Dari transkrip sumber kita, urutan kerjanya tuh bener-bener nggak nyisain ruang buat mikir kan? Sama sekali nggak ada. Anda lihat token muncul di Neobull X di detik ketiga, Anda langsung copy kontrak address-nya, alamat unik koinnya itu. Terus buka Phantom Wallet, paste, dan langsung swap pakai Solana. Mungkin lewat penyedia kayak OKX atau Jupiter. Itu semua ngandelin refleks otot, bukan pertimbangan akal sehat lagi. Makanya, kalau Anda masih ngerakin mouse pelan-pelan buat nyari tombol beli, ya mending mundur aja. Anda udah kalah sebelum tanding. Oke. Anggaplah refleks saya udah kayak atlet e-sports. Saya berhasil nemuin dan beli token baru itu di detik ketiga. Tapi tunggu, kecepatan gila ini nimbulin masalah baru yang agak paradoks nggak sih? Gimana tuh? Anda tadi bilang ini pasar spekulasi tanpa regulasi. Di pasar normal kita butuh uji tuntas. Kalau di kripto ada yang namanya audit smart contract buat mastiin kodenya aman dari peretas. Tapi kalau saya cuma punya waktu 3 detik, mustahil banget saya bisa baca baris kode keamanan kan? Gimana caranya saya tahu koin ini bukan scam atau rug pull yang bakal nyuri duit saya 5 detik kemudian? Ini poin yang krusial. Buat Anda pendengar yang mungkin belum familiar, smart contract itu ibarat mesin penjual minuman otomatis. Anda masukin koin, mesinnya janji bakal ngeluarin kaleng soda. Nah, audit itu fungsinya mastiin si pembuat mesin nggak masang pintu jebakan rahasia yang bisa nyodot sodanya balik setelah Anda bayar. Supaya kita nggak ditipu. Benar. Dan Anda juga benar, nggak ada manusia yang bisa baca ribuan baris kode cuma dalam 3 detik. Makanya, karena kelemahan sistemik inilah, pasar akhirnya ngembangin jalan pintas buat validasi. Jalan pintas apa tuh yang bisa gantiin audit sistem keamanan secepat itu? Validasi berbasis kerumunan elit. Kerumunan elit? Iya, sumber kita nyebutnya indikator pro traders. Ini bisa dipantau secara real time pakai alat bantu namanya Axiom Pro. Konsepnya gini, Anda nggak perlu jadi ahli bedah kode.
Anda cuma perlu mantau dompet-dompet digital yang udah terbukti sering cetak jutaan dolar. Dan mereka punya alat analitik otomatis yang jauh lebih canggih dari Anda. Saya paham. Ini tuh kayak kalau saya lagi nyari tempat makan siang di kota yang saya nggak tahu sama sekali. Saya lapar, saya lihat banyak restoran, saya kan nggak punya waktu 10 menit buat masuk ke setiap dapur, ngecek bahan bakunya seger atau enggak, atau nanyain sertifikat dinas kesehatannya. Yang mana itu setara sama audit teknikal kan? Nah, iya. Tapi kalau saya lihat, koki-koki Michelin Star atau kritikus makanan terkenal lagi pada antri panjang di satu warung kecil, saya bisa langsung nyimpulin tanpa ngeliat dapurnya kalau makanan di situ pasti enak dan aman. Analogi yang brilian. Itu ngegambarin gimana kita ngontrakin uji tuntas kita ke mereka. Dan sumber, kita ngasih contoh kontras yang kelihatan banget dari data lapangan. Mereka nemuin ada satu token sehat, market cap-nya sekitar 1,4 juta dolar. Di dalam token itu, indikator Axiom Pro ngedeteksi ada 13.300 pro trader. 13.000. Konfirmasi instan kalau dapur warung itu aman. Betul. Sekarang, bandingin sama contoh koin penipuan di catatan kita. Namanya koin troll. Dari luar kelihatan megah banget. Market cap-nya 5 juta dolar, jauh lebih gede dari yang tadi. Tapi pasti bedah pakai Axiom, cuma ada 5 pro trader di dalamnya. Tunggu, 5 dari 5 juta dolar? Yeah, cuma 5 biji. Angka 5 di tengah kapitalisasi 5 juta dolar itu adalah anomali data yang bener-bener teriak bahaya. Itu tandanya volume dan market cap-nya cuma ilusi. Kemungkinan besar si pembuat koin itu sendiri yang muter-muter uangnya pakai ratusan dompet palsu biar kelihatan laku keras. Warung gede tapi isinya manakin semua, bukan pelanggan asli. Tapi, bentar deh. Kalau strategi utamanya adalah ngikutin kemana dompet para pro trader ini pergi, bukankah kita pada dasarnya cuma lagi ngebangun mentalitas kawanan aja? Kayak blind herd mentality. Anda lihat orang lari ke kanan, Anda ikut ke kanan tanpa tahu ada apa di sana. Kalau di pasar saham tradisional, ngikutin kerumunan buta itu emang resep buat bangkrut. Karena ujung-ujungnya fundamental yang bakal nentuin harga. Tapi di ekosistem kripto yang nggak ada regulasi pelindung dan nggak ada produk fisiknya ini, ngikutin kawanan pinter itu satu-satunya jaring pengaman Anda. Karena mereka yang pegang kendali pergerakan. Betul, Anda kan nggak ngikutin sembarang orang yang lagi panik di jalan. Anda lagi ngebuntutin unit pasukan khusus yang udah punya radar. Dan sumber kita ngasih parameter yang spesifik banget buat ini. Kalau dalam waktu kurang dari 1 menit, sebuah token punya lebih dari 100 holders dan 50% dari mereka adalah pro trader. Maka kemungkinan harga naik itu besar. Sangat besar. Momentumnya udah kebentuk. Tapi gimana kalau pasukan khusus ini tiba-tiba puter balik dan lari? Nah, itu dia. Anda harus lari lebih cepat dari mereka. Indikator itu kan real time. Kalau Anda lihat jumlah pro trader tiba-tiba nyusut tajam, misalnya dari 1.400 turun ke 1.000, terus anjlok ke 800. Berarti mereka lagi pada jualan kan? Queen aksi dump atau jual massal. Anda nggak usah mikir kenapa mereka jual. Anda cuma perlu pencet tombol jual dan keluar sebelum kolam likuiditasnya kering total. Wah, ini ngebawa kita ke rintangan psikologis yang menurut saya paling berat. Bayangin, Anda nemu koinnya dalam 3 detik, Anda lihat 13.000 pro trader antri di situ, terus grafik harganya di layar Anda melesat vertikal kayak roket hijau. Insting dasar manusia saya pasti langsung teriak, beli sekarang sebelum ketinggalan. FOMO, fear of missing out. Emosi. Iya, dan dugaan saya sih, insting primitif inilah yang justru bikin pemula bangkrut dalam hitungan menit. Anda benar 100%. Emosi itu adalah pajak termahal dalam trading. Saat Anda ngerasa panik pengen beli pas grafiknya lagi di puncak tren vertikal, Anda tuh lagi mengabaikan hukum mekanika pasar. Terus gimana cara kita ngejinakin rasa FOMO ini? Sumber kita sangat menekankan penggunaan indikator RSI atau Relative Strength Index. Ini tuh formula matematis buat ngukur kecepatan perubahan harga, buat nentuin apakah sebuah aset udah terlalu banyak dibeli, overbought, atau terlalu banyak dijual, oversold. Buat gampangnya, saya suka ngebayangin RSI ini kayak karet gelang, coba Anda bayangin. Beli karena FOMO, pas grafiknya lagi melesat naik tanpa henti, itu sama kayak narik karet gelang sampai ke batas maksimal melarnya. Pada satu titik, tenaga orang-orang yang narik itu pasti habis. Karetnya nggak bisa ditarik lebih jauh lagi. Dan apa yang terjadi kalau mentok? Karetnya bakal nyepret balik ke bawah dengan keras banget. Dan Anda benar-benar nggak mau ada di ujung karet itu pas dia nyepret.
Analogi yang sangat akurat. Dan jepretan balik itu bukan karena kebetulan loh. Itu murni karena mekanika take profit. Pembeli awal tadi, para paus atau bot, di detik pertama, mereka kan harus ngejual koin mereka buat ngubah profit di layar jadi uang beneran. Penjualan massal mereka inilah yang narik harga turun. Jadi aturannya justru ngelawan insting ya? Banget. Pas Anda lihat roket hijau, instruksinya adalah duduk diam, jangan pencet apa-apa, biarin karet gelangnya nyepret balik ke bawah. Tunggu sampai garis RSI-nya nyentuh titik bawah absolut. Disitulah Anda baru masuk beli saat pasar lagi sibuk ngerespons kepanikan sementara. Masuk akal banget, tapi dari materi yang kita bedah, sumber kita juga ngasih satu skenario jalan keluar yang agak tricky pakai RSI ini. Ada momen dimana kita udah bener nih, beli di bawah harganya mulai mantul naik. Tapi kita tetap disuruh buru-buru kabur. Gimana ceritanya tuh? Oh, itu observasi momentum yang brilian dari mereka. Jadi gini, setelah Anda beli di titik RSI bawah, Anda harus perhatiin pantulan naiknya. Kalau harganya pelan-pelan naik, tapi garis RSI-nya kelihatan lesu, kayak nggak sanggup nembus garis resistensi di atasnya. Nggak kuat naik lebih jauh? Iya, itu sinyal mekanis kalau bensin pembeli barunya udah habis. Momentum tren naiknya gagal terbentuk sempurna. Kalau Anda lihat gejala itu, langsung jual. Karena tanpa dorongan pembeli baru, gravitasi pasar bakal narik harganya turun drastis, nembus titik dasar sebelumnya. Kalau telat jual, Anda bakal kejebak nyangkut di bawah. Gila. Jadi kita udah ngelewatin jebakan waktu pakai Neobull X, jebakan kode palsu pakai Axiom Pro, dan jebakan emosi pakai karet gelang RSI tadi. Kayaknya udah aman kan? Tapi ternyata belum. Masih ada satu monster tak kasat mata yang dibahas panjang lebar sama sumber kita. Sesuatu yang bahkan nggak akan kedeteksi sama alat teknikal standar manapun. Kita harus ngomongin peta gelembung atau bubble maps. Ini wajib dibahas. Bubble Maps itu pada dasarnya adalah alat forensik. Fungsinya buat ngelihat peta distribusi kepemilikan koin. Di layarnya, itu ditampilkan dalam bentuk gelembung-gelembung yang saling terhubung. Tiap gelembung mewakili dompet digital yang saling transfer token. Dan kenapa ini berbahaya? Karena disinilah banyak trader level menengah kejebak ilusi rasa aman. Sumber kita ngasih peringatan keras soal batas konsentrasi supply. Kalau di Bubble Maps, Anda lihat ada satu klaster gelembung gede yang nguasain 41-50% total koin. Atau kalau top 10 dompet teratasnya ngendaliin sampai 75% supply, itu tandanya Anda lagi ngeliat bom waktu. Tunggu bentar. Mari kita tarik mundur ke obrolan soal smart contract tadi. Kalau koinnya udah diaudit, kodenya bersih, dan dikonfirmasi nggak ada pintu jebakan buat hacker nyuri uang kita, kenapa angka 41% di Bubble Maps ini bisa semematikan itu? Toh secara sistem koinnya aman kan? Nah, disitulah letak jurang perbedaan antara keamanan software dan manipulasi pasokan. Kode yang aman, itu emang bisa nyegah hacker nyuri koin Anda dari luar. Tapi, kode secanggih apapun gak punya hak buat ngelarang pemilik sah koin tersebut buat ngejual barang miliknya sendiri. Oh, saya paham arahnya. Ya kan? Kalau ada satu klaster rahasia yang pegang 50% dari total supply koin di pasar, mereka tuh bertindak kayak bank sentral absolut. Mereka bisa ngebanjirin pasar kapan aja mereka mau. Tepat sekali. Kalau tiba-tiba mereka mutusin buat ngedam 50% pasokan itu barengan ke liquidity pool, nilai koin Anda bakal hancur mendekati nol cuma dalam satu tarikan napas. Ini bukan peretasan. Ini murni transaksi legal yang dibolehin sama aturan smart contract. Tapi hasil akhirnya buat saya sama aja bohong kan? Duit saya lenyap seolah-olah dirampok. Sama persis. Dan jebakan pemusatan kekuasaan pasokan inilah yang cuma bisa dibongkar transparan lewat Bubble Maps. Ngeri banget, karena senjata yang dipakai buat ngehancurin kita justru adalah fitur trading yang legal. Dan ngomong-ngomong soal forensik dompet ini, ada satu detail dari sumber kita yang menurut saya gila sih. Waktu mereka memvalidasi pergerakan awal itu, mereka nggak cuma ngitung jumlah pro trader secara keseluruhan, tapi mereka nyari nama-nama entitas yang spesifik. Mereka nyebut nama-nama kayak Divi, Chanted, Orange, atau Alan. Benar. Itu nunjukin seberapa jeli mereka ngebaca pola permainan. Di lautan blockchain yang semuanya anonim ini, para pro trader mulai memetakan rekam jejak. Mereka nandain dompet-dompet spesifik yang secara historis itu entah gimana selalu ngambil keputusan yang benar tepat sebelum sebuah koin meledak harganya. Selalu pas timingnya ya. Selalu. Entah dompet-dompet ini dipegang sama orang dalam,
insider, atau mereka pakai algoritma AI yang super canggih, kita nggak tahu. Tapi eksistensi dompet-dompet ini di menit awal udah berevolusi jadi standar emas validasi itu sendiri. Sampai ke titik di mana kalau dompet bernama Divi itu nggak ikutan masuk, mungkin koin itu emang nggak layak buat dilirik. Wah, bener-bener menakjubkan. Oke, mari kita rangkum mesin mekanis yang baru aja kita bedah habis-habisan ini. Buat Anda yang dengerin, kalau Anda mau masuk ke arena Solana yang kejam ini, modal nyali aja tuh nggak cukup. Anda harus mengamputasi jeda waktu pakai Neobull X biar nggak telat. Terus, Anda lewatin audit kode yang ribet dengan nge-scan dompet 13.000 Pro Trader pakai Axiom. Betul, validasi instan. Anda bungkam insting FOMO di kepala Anda dengan nungguin karet gelang RSI jepret balik ke bawah. Dan terakhir yang paling penting, Anda harus nyingkirin ancaman monopoli pasokan pakai bubble maps. Rangkuman yang sangat presisi. Dan buat ngasih perspektif lebih luas buat Anda yang mungkin mikir, saya nggak bakal pernah nyentuh koin meme beginian, materi ini tuh sebenarnya adalah studi kasus psikologi keuangan yang sangat ekstrim. Kepanikan dan keserakahan itu kan fitur bawaan otak kita ya, bukan bug system. Iya, udah sifat dasar manusia. Nah, apa yang dilakuin sama strategi-strategi mekanis ini adalah ngebangun pagar pembatas yang murni berbasis data. Tujuannya satu, buat nyegah kita mensabotase dompet kita sendiri karena emosi. Bener banget. Kita butuh sistem yang dingin dan kaku. Karena musuh terbesar kita di pasar finansial itu bukan pasarnya, tapi diri kita sendiri. Nah, sebagai penutup dari eksplorasi mendalam kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Silakan. Kita udah ngebedah panjang lebar gimana keuntungan masuk lebih cepat 20 detik, dan ngopi jejak dompet para pro trader ini adalah kunci kemenangan. Tapi, coba Anda bayangin apa yang bakal terjadi kalau efisiensi ini udah nyentuh titik puncaknya. Maksudnya, kalau semua orang pakai alat yang sama. Tepat. Kalau pada akhirnya semua kemula dan semua institusi pakai bot kilat buat masuk di detik pertama, dan algoritma semua orang diprogram buat nyalin langkah dompet pasukan khusus yang sama persis, bukankah ujung-ujungnya strategi ini bakal saling membatalkan satu sama lain? Di sebuah arena di mana kecepatan refleks manusia sekarang secara resmi dianggap sebagai hambatan sistem, apakah kita tuh sebenarnya lagi ngelihat masa pensiun dari trader manusia dan bersiap masuk ke era fajar spekulasi yang murni dilakukan antar mesin? Sesuatu yang layak buat Anda pikirin. Terima kasih udah ikut membedah lapisan-lapisan informasi ini bareng kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Ayo diskusi.